Shalom saudara, bertemu kembali di program Devotion. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan Desember. Bulan penuh kasih, penuh sukacita karena sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Saya harap di momen ini kita bisa merayakan kebahagiaan bersama keluarga, bersama sahabat, pasangan, teman, anak-anak, dan sebagainya. Momen Natal selalu mengingatkan kita akan kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini, yang dimana Allah Bapa rindu setiap orang mengenal kebenaran dan memperoleh keselamatan melalui pribadi anaknya, yaitu Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus pertama kali dikabarkan kepada para gembala, yang dimana kita tahu bahwa para gembala secara sosial, budaya, agama dianggap sebagai orang yang kurang berpendidikan, orang miskin, tidak penting, tidak layak menjadi saksi di pengadilan, dan juga biasa dianggap orang yang kurang rohani. Ini menunjukkan bahwa undangan keselamatan bukan untuk orang penting, bukan untuk orang yang paling rohani, bukan untuk orang yang paling berpendidikan, tapi untuk semua orang, terutama bagi yang rendah hati, yang mau mendengar dan mau taat mencari Dia. Mari kita baca perikop yang ada dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 12 dan dilanjut dengan 15 sampai 20. Saya akan bacakan untuk saudara. Kata malaikat kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dilanjut ke ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kalau saya bisa gambarkan saat itu, mungkin gembala lagi sibuk dengan pekerjaannya menjaga kambing domba. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan, terang kemuliaan Tuhan yang begitu terang menghampiri mereka. Ditulis gembala merasa ketakutan, dan itulah respon alami sebagai manusia. Karena kaget, baru pertama kali lihat malaikat, bingung. Dan aksi orang juga bisa beda-beda. Ada yang melarikan diri, ada yang menghindar karena takut, ada yang memberi hormat, dan ada yang juga menyembah dan sebagainya. Kata malaikat, "Jangan takut, aku akan kasih tahu kamu kabar baik. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang lahir di kota Daud." Nah, poin yang kita bisa pelajari dari perjumpaan malaikat Tuhan dengan gembala, yang pertama, rasa takut berubah menjadi sukacita. Kalimat "jangan takut" bukan sekedar menenangkan, tapi ada deklarasi iman. Ketika Yesus lahir, ketakutan harus pergi. Ketakutan tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Maka daripada itu, perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah rasa cemas menjadi damai, rasa bersalah menjadi pengampunan, rasa tidak layak menjadi kasih yang memulihkan. Pertanyaannya bagi kita untuk direnungkan, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini?
Tuhan ingin sampaikan, cemas dan takut tidak lagi berkuasa, tidak lagi memimpin kita. Tapi aku yang akan berikan damai sejahtera bagimu. Yang kedua, apakah ada luka hati yang masih kita simpan dalam hati kita? Tuhan ingin sampaikan, berikan pengampunan kepada mereka, karena aku sudah mengampunimu. Yang ketiga, apakah kita pernah merasa tidak layak? Tuhan ingin sampaikan bahwa aku telah memulihkanmu. Kamu berharga di mataku. Amin. Kita lanjut poin kedua. Perjumpaan dengan Tuhan melahirkan ketaatan. Lukas 2 ayat 15-16 menuliskan, gembala-gembala pergi dengan segera tanpa menunda, tanpa menunggu waktu yang tepat, tanpa alasan. Saya membayangkan mungkin pada saat itu malam, cuacanya dingin, banyak pekerjaan yang belum selesai, masih harus jaga kambing domba, tapi mereka harus segera pergi. Meninggalkan zona nyaman mereka, meninggalkan rutinitas mereka, dan sebenarnya nggak tahu juga apa benar bayi Yesus ada di Bethlehem. Mereka hanya tahu Tuhan udah berbicara melalui malaikatnya. Nah, inilah ketaatan yang lahir dari perjumpaan. Gembala bukan taat karena aturan, tapi karena hati mereka diubah oleh kabar sukacita. Ketaatan sejati bukan berbentuk kewajiban, tetapi respon dari hati yang mengalami kasih Tuhan. Pertanyaan yang bisa kita renungkan dari poin yang kedua, apakah ada suara Tuhan yang mungkin udah lama kita dengar, tapi masih kita tunda karena menunggu waktu yang lebih tepat? Mungkin ketaatan yang tertunda bukan soal waktu, tapi keberanian untuk percaya. Poin ketiga, perjumpaan dengan Tuhan menjadikan kita saksi. Setelah bertemu Yesus, gembala memberitakan apa yang mereka lihat. Dan semua orang heran. Mereka pulang sambil memuji dan menyembah Allah, memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya membayangkan ada perwakilan dari para gembala cerita, "Lo guys, tadi kita ngelihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa ada malaikat dan terang kemuliaan Tuhan yang begitu terang datang kepada kita dan ngasih tahu sama kita kabar baik. Sehingga pada saat itu kita datang ke sini dan benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat tadi." Dan semua orang heran. Dan heran ini dipakai dalam bahasa aslinya itu adalah taumazo, yang artinya terkejut hingga kehilangan akal, terpesona, sangat kagum, memandang dengan takjub, dan dengan sugesti untuk memulai berspekulasi tentang peristiwa tersebut. Mungkin kalau saya jadi orang-orang di sana akan berspekulasi, masa sih? Gak percaya, dia kan orang biasa, cuman gembala, kambing domba. Kayaknya gak mungkin deh. Di awal kita tahu bahwa gembala dianggap sebagai seseorang yang kurang berpendidikan, orang miskin, tidak penting, tidak layak jadi saksi di pengadilan, bahkan dianggap tidak tahu rohani. Tapi di ending cerita ini, semua orang kagum, takjub, terpesona. Kesaksian mereka didengar oleh semua orang, oleh banyak orang. Satu hal yang penting, sebelum berjumpa dengan Tuhan, mereka mungkin minder karena anggapan orang lain. Statusnya rendah, apa yang mereka katakan gak pernah didengar. Tapi pas berjumpa dengan Tuhan, fokus mereka bukan lagi identitas dia, bukan lagi aku, tapi apa yang sudah Tuhan lakukan bagi gembala. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah aku kepada Dia.
Perjumpaan dengan Tuhan membuat hati diubah, hidup berubah, mulut tidak bisa berhenti memuliakan Tuhan. Para gembala kembali ke pekerjaan mereka, tetapi bukan dengan hati yang sama. Perjumpaan tidak mengubah pekerjaan mereka, tapi mengubah cara mereka menjalani pekerjaan itu. Perjumpaan dengan Yesus membuat hidup yang biasa menjadi luar biasa. Keberanian bersaksi bukan lahir dari posisi, tapi dari perjumpaan yang nyata dengan Tuhan. So, di momen Natal ini, kita bisa belajar dari perjumpaan malaikat dengan para gembala. Tuhan bisa memakai siapa saja, bisa memakai saudara, memakai saya, dan lain sebagainya, menjadi saksi, terutama dalam hal yang biasa, bahkan yang tidak dianggap oleh dunia, untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Apabila Tuhan sudah berfirman, lakukan sesuai dengan kehendak-Nya dan jangan menunda. Percaya bahwa kelahiran Tuhan Yesus dalam hati kita membawa damai dan sukacita walau sekalipun kita berada dalam badai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk cinta-Mu Tuhan yang tulus bagi setiap kami. Kau telah lahir bagi kami untuk kami bisa beroleh kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan bersyukur untuk keselamatan yang boleh kami terima Tuhan. Berilah kami hikmat untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian devotion hari ini, sampai jumpa devotion selanjutnya.